Oke, selamat datang lagi di podcast Eri Batam di Talk Today ya, bersama aku Yudis, dan hari ini kita ada di Sidomulyo. Tapi bukan Sidomulyo di Jawa, kita ada di Tembesi, Sidomulyo. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol, mungkin bisa dilihat nanti ya di sini. Kita sudah berada di luar ruangan, kita tidak di ruang podcast lagi karena memang spesial kita datang ke sini untuk berbicara bersama Pak Dewardi. Ya, Pak Dewardi ini adalah sepuh. Kalau dibilang kata di Sidomulyo ini ya, di Tembesi Sidomulyo. Kita perkenalkan dulu. Halo Pak Dewardi. Halo, Halo, selamat sore. Selamat sore, boleh perkenalkan diri Pak De lewat kamera yang itu, namanya siapa, usianya berapa De? Terima kasih Mas Yudhistira. Ya. Jadi saya namanya Pak Wardi dan usia saya sudah sekarang sekitar 4 tahun, 64 tahun. Dan hobi saya memang ya di samping kita berikan juga berkebun. Nah, itu aja. Ini dia. Ini bisa dilihat mungkin ya, karena di depan kita di meja sudah ada hasil bumi ini dari kebunnya Pak Dewardi yang ditanam di sekitaran rumah. Ya, jadi ini juga kita akan bawa nanti pemirsa untuk melihat kebun dan juga kolam ikan Pak Dewardi, karena ada kolamnya ada berapa deh? Ada 5, 4? Ada 5 kolam. Ya. 5 kolam masing-masing kolam isinya ada nila, ada lele, ada paten, ada gurami, dan ada ikan bawal. Wah, banyak berarti deh. Ya, macam-macam ya. sih, ya. Pak Kalau kemarin itu ikan bawal kami kasih ya, itu masih larva sekali ya. Kami beli dari Bogor, itu masih larva, itu ada 10.000 ekor memang sebenarnya, tapi larva ya kan. Jadi itu kan spekulasi hidupnya kan. Jadi sekarang paling hanya tinggal yang hidup ada sekitar 2.000 ekor aja. Cuman 20%-nya kira-kira Pak Ya, yang bisa. kurang lebih 20% aja ya. Nah, kalau ikan paten itu memang boleh dikata hidup semua lah. Hidup semua. 100% itu ya kan. Nah, terus ikan lele, kalau ikan lele itu boleh dibilang ya hidup semua. Oke. Tapi kalau ikan nila itu ya persentasenya juga kecil juga sih. Paling yang hidup sekitar hanya 60-an% lah ya. Oke, dari pembelian dari awal. pembeli awal bibitnya Iya. itu dia. Tapi deh ini sebelum ini mana duluan deh? Nanam dulu, ini kan banyak nih hasil bumi, ada ya. rambutan, ada cempeda. Ini nanam dulu atau bikin kolam ikan dulu deh? Awalnya itu memang kami itu kan melihat situasi alam dulu, ya kan? Alam di Batam itu seperti apa sih, ya kan? Kalau kita melihat pakai apa itu, pH meter, ya kan? Pakai pH meter, ya kan? Istilah pertaniannya, itu keasaman tanah dan air itu kan memang sangat asam sekali. Jadi kami cocoknya nanam apa, ya kan? Nah, akhirnya di belakang itu kan ada kami tanamin hortikultura, ya kan? Itu ada yang buah-buahan yang cocok hanya ini cempedak, nangka, ya kan? Kemudian ada durian, kemudian ada lagi alpukat, ya kan? Ada beberapa yang lain yang buah-buahan yang memang sementara ini belum buah, ya kan? Yang lain. Cuman yang buah baru nangka sama cempedak aja. Oke. Nah, sama rambutan, gitu kan. Ini rambutan ini ya. Ya, rambutan. Ini juga ada, bisa dilihat nanti nih pohon rambutan masih ada nih yang tidak bisa dipanen, tuh tinggi banget ya. Oh, ini yang bagus sebenarnya rambutan yang ini sebenarnya. Cuman kemarin pas ada acara sedekah bumi itulah baru dipanen. Oke. Oh, tapi berarti di sini itu masih ada sedekah bumi deh. Kan kita ngomongin Batam. Di Tembesi Sidomulyo boleh dibilang mayoritas orang kita Jawa. 99%, Oke. ya kan? Itu orang kita Jawa. Makanya budaya masih kental Jawa. Setiap bulan Suro, Muharram, tanggal 1 Muharram, itu memang sudah diagendakan per tahun itu harus mengadakan grebek Suro. Ya, Jadi harus sedekah bumi. Jadi ketika ada panen raya, dari masing-masing warga itu mengumpulkan panennya, baru nanti disedekahkan, baru dibuat gunungan untuk peringatan 1 Muharram itu. Kemarin ada sekitar 10 gunungan lah. Banyak juga deh ya. Banyak, ya kan. Ya, dihadiri oleh beberapa pejabat dari ketua, dari anggota dewan ada, ya kan. Terus wakil gubernur ada, dari gubernur mantan Pak Isdianto juga datang. Kemudian dari wali kota juga datang, ya kan.
Dan ini setiap tahun gitu deh? Ya. Jadi istilahnya itu udah menjadi agenda tahunan. Oke. Ini berarti udah lama deh tinggal di sini deh? Kami, ya itu tadi, sekitar 38 tahun lah. 28 tahun di Ya. sini? Nah, masih kecil situ dulu. Belum lahir saya deh, belum lahir, ya? belum lahir. Jadi Desi Citra masih kecil ya. belum nyampe, lahir, usianya Pak, juga ya. belum. Oh, gitu ya. Tapi kalau tumbuhan-tumbuhan ini dia yang pertama kali ditanam, ingat ya dia apa deh waktu itu? Sesuai dengan itu tadi, planning kami, ya kan, berhubung tanahnya kok asam, yaitu nangka, cempedak, rambutan. Langsung barengan itu ditanam. Nah iya, kalau itu emang nggak jauh, nggak jauh jaraknya, Jaraknya boleh nggak dikata bareng lah. Karena memang tanahnya kan asam sekali, Mas. Kalau mau tanam yang seperti yang apa ya, mungkin boleh dibilang kayak anggur, kayak kelengkeng itu Nggak bisa ya? kurang pas lah. Itu memang harus tanahnya betul-betul diolah sama dengan di Jawa itu kan, baru oke kan. Tapi nggak mungkin seperti itu kan. Kita pekerjaannya terlalu banyak, ya kan. Makanya kalau di belakang ini yang jelas hortikultura itu yang ada ya frutikultura, buah-buahan. Buah-buahan. Nah, ya kan. Ada istilahnya biofarmaka tadi ada buat obat-obatan, ya kan. Ada lagi yang satu lagi ada flora kultura, ini tanaman hias, ya kan? Tanaman hias. Oh, tanam ya juga kan? deh? Itu ada juga, ya kan, sedikit-sedikit kami tanam, ya kan? Jadi ada lagi yang lain mungkin fruity, oleri ya, oleri kultura, jadi bentuk jenis sayur-sayuran. Nah ini, jadi ya itu seperti itu. Kenapa kok kami tanam selengkap itu? Ya memang itu kebutuhan kami sehari-hari, biar mencukupi keluarga kami kan. Kalau nggak mendukung ekonomi keluarga kami, untuk apa kami tanam? Oke. Jadi setidaknya pengen buah tak usah beli. Ada di Pada rumah. sedia. Setidaknya pengen sayur tak usah beli, ada di rumah, ya kan? Nah, itu yang pertama seperti itu dulu, ya kan. Jadi yang keduanya lagi, ya kan, kami melihat potensi alam yang lain, ya kan. Potensi alam yang lain kami lihat, oh, ternyata kok daerah rawa ini cocoknya kok kita cobalah miara ikan, ya kan. Kita manfaatkan potensi itu kan. Jadi potensi rawa itu kita manfaatkan untuk bikin kolam, ya kan. Akhirnya kami bikin kolam ada 5 kolam itu kan, 5 kolam, dan airnya emang selama ini tak pernah kering, ya kan. Akhirnya kami piara ikan, ya kan. Jadi ikan-ikan tuh, ya itu tadi, udah kami ada ikan bawal, ikan apa itu? Patin tadi Ikan ada paten, ya kan. Jadi ada yang sifatnya memang herbivora, ya kan. Ada yang sifatnya karnivora, ada yang omnivora, ya kan. Agar supaya istilahnya yang kita piara itu apa ya, selalu generasinya selalu ada, gitu kan. Kita ngasih makan pun gampang seperti itu kan, gitu kan. Misalkan kayak ikan paten udah kasih sampah-sampah nasi itu ya mau juga, ya kan. Makan Kita dia nggak usah beli peletnya istilahnya kan. Nah, seperti gurami, ya kan, kita makannya kasih tumbuh-tumbuhan, makan, ya kan, ya kita yang sifatnya istilahnya herbivora, ya kan. Jadi kasih itu oke, dia makan daun-daun ubi mau, daun pisang mau. Pisang juga mau deh. Iya, daun pisang tuh mau. Nangka pun kulitnya itu dimakan juga, ya Habis kan. sisa udah hamil kan. Iya, ini mau misalnya dimakan kita ambil bijinya, nanti taruh sana dan dimakan habis, ya kan. Jadi paling tidak sampah-sampah kita di rumah juga berkurang. Betul. ya kan. Yang dimanfaatin untuk ikan, ya untuk ikan. Oke. Nah, Ini itu. kalau ngomong sisi ketahanan pangan berarti memang sudah solid banget deh ya. Kami nggak berpikir sampai sejauh itu sebenarnya kan. Cuman pas kebetulan. Nah, dilalah pas gitu ya. Dilalahnya nih orang Jawa, dilalai kok iso pas, ya kan. Ya. Oke, jadi memang kalau dilihat ini aku tadi lihat ada kunyit kayaknya di situ ya, deh. Ya, kunyit Itu ada. juga memang sengaja ditanam buat kondisi Iya, di rumah. kunyit, ada jahe, ada lengkuas. Ibu itulah yang rajin. Ya, ini ada daun salam, ada salam. ini juga ada sirih, macam-macam ya. Daun salam untuk obat asam urat bisa. Daun sirsat bisa untuk prostat. Membantu, ya kan? Bagus itu, ya kan? Nah, kalau sirih, orang sakit gatal-gatal, oke. Untuk, Iya. ya kan? Yang luka dikasih daun sirih pun sembuh karena dia cepat. at sirihnya ya ada ini kan, ada antibiotik kan. Ya lumayan lah kalau untuk istilahnya untuk keluarga kita ya boleh dibilang
nggak cukup ya cukup lah. Ya kan? Cukup ya. Ya. Tapi kalau ngelihat ikan ini banyak banget deh ini. Ini ada tadi kayak ada 10.000 bibit yang hidup kata Pak Ade 20.000. 20.000 juga sebenarnya 2.000 kan banyak ya juga ya. Lumayan ya. Itu ikan ini gimana paling gede? Dijual nggak atau sekarang konsumsi pribadi? Kalau untuk sementara ini kami konsumsi pribadi. Cuman nantinya kalau emang ini berhasil, ya kan, istilahnya bisa kita lanjutkan kan. Kita lanjutkan untuk piara, baru nanti kita jual. Dan sementara ini kita eksperimen, Mas. Sambil eksperimen? Nah, iya, eksperimen sambil kita melihat hasilnya dan bagaimana. Kalau emang positif, bisa berkembang bagus, ya kan, kita jual. Oke, tapi ini membudidaya ikan segini banyak, ada nila, ada bawal, ada patin, macam-macam, itu susah nggak deh? Nggak susah juga sih. Rata-rata makanannya mereka sama, ya kan? Makanannya mereka sama. Yang herbivora pun dikasih pelet mau, yang karnivora dikasih pelet mau, yang omnivora dikasih pelet mau juga, ya kan? Nah, cuman kalau pelet nggak ada kan akhirnya kita bisa yang herbivora ya udahlah kita kasih tumbuh-tumbuhan, ya kan? Ya kan? Yang karnivora ini yang repot, ya kan? Kita nggak mungkin kita membelikan daging kan? Terus buat makan ya? Harus pelet ya. Iya. Nah, gitu ya. Ya setidaknya mengurangi sampah-sampah kita juga di rumah, ya kan? Ya bisa langsung dikasih ke Bisa ikan. dikasih ke ikan. Berarti Pak Ade sama Bude udah nggak pernah ke pasar lagi deh belanja? Ya kalau ke pasar belanja paling yang menek tuku beras. Beras tok. Beras tok, ya kan? Paling kalau pengen roti, ya kan? Oh iya. Nah, ya kan? Ya kebutuhan pokok kita itu, kalau itu kan memang kebutuhan primer ya, Mas ya. Beras bener. Beras itu kan harus ada. Ya. Dan ya walaupun kita memang di rumah, istilahnya ya mungkin di rumah ada ubi, tapi kalau orang Jawa kan memang sudah budayanya, ya kan? Sehari-harinya makan beras, makan nasi. Kalau nggak makan nasi kan belum makan. Rasanya kan belum makan, ya kan? Iya, Harus beli beras, ya kan? Tetap beli beras berarti. Beras. Cuman kalau untuk lauk, ya paling istri Pak lauk mancing, ya itu dah. Langsung dapat ikan goreng, ikan segar lagi. Ikan segar ya. Tinggal pilih ya kan? mau lele, mau bawal, nila atau gurame ada ya. Mau paten kan semua ada, ya kan? Sekarang sudah ya kalau untuk sendiri udah bisa dikonsumsi sih. Ikan paten itu sudah mungkin kurang lebih per ekornya sudah ada sekitar 3 onan lah, ya. 3 on per ekor. Iya. Lumayan deh. Lumayan, itu mau saya bikin 1 ekor 1 kilo rencananya. Oh, nunggu 1 kilo berarti nggak Ya, gede lagi. Baru nanti. Baru Bisa dijual kalau itu, ya kan. Jadi kalau 1000 itu ada 1000 ekor. Ya. 1000 ekor kalau misalkan kita bikin 1 kilo kan sudah 1 ton. 1000 kilo kan? Ya. 1 ton. Kilo, betul. Nah, harapan kami seperti itu sebenarnya. Dan kalau ya seperti itu nggak mungkin kita konsumsi sendiri kan? Betul. Nah, makanya banyak sekarang banget. eksperimen dulu, ya kan? Kita lihat perkembangannya bagaimana, ya kan? Kalau emang positif, kok berkembang bagus, ternyata cocok, ya kan? Baru nanti kita lanjutkan terus. Nah, itu Mas ceritanya. Sebenarnya kami kayak apa ya? Miara ini kayak nggak disengaja juga, ya kan? Kayak cuman main-main aja. Ngisi-ngisi kegiatan Iseng aja gitu. Waduh, tapi ini banyak juga hasilnya deh ya. Dari tumbuhan udah bisa mencukupi untuk kebutuhan di rumah, pangan di rumah, sama ikan juga gitu. Ya. Ada juga yang ini ada yang dijual nggak deh dari hasil bumi ini? Tadi kan ceritanya katanya rambutan untuk gerbek suro. Ya, nah ada lagi nggak yang dijual sebenarnya selama ini? Selama ini berhubung pas kebetulan dengan gerbek suro itu ya nggak ada yang dijual. Nggak ada yang jual. Iya, karena mereka kan perlunya juga banyak kan. Jadi kami pun memberikan persembahan itu setahun sekali aja kan. Ya kita harus legowo. Legowo benar. Legowo untuk sedekah sama orang banyak, ya kan. Oke, berarti banyak juga orang-orang di sini di Tembesi Sidomulyo ini yang nanam tanaman deh, buah-buahan, sayur-sayur. Ya, tidak hanya saya, ya banyak, ya kan. Di belakang ini dulu pernah saya tanam sayur, teman. Sekarang kami berhubung nyangkul itu sudah nggak, ya udah nggak sanggup lagi, ya kan. Karena masih cepet ya. Iya. Berapa bulan sekali cangkul lagi, tanam lagi. Jadi kami udah nggak nanam sayur lagi, ya kan. Ya sayur sekarang paling yang kami tanam paling daun ubi, itu ada daun kelor, ya kan. Ya itu aja lah yang nggak makan tenaga banyak, ya kan. Oke, yang untuk bisa konsumsi pribadi juga gitu ya.
Waduh, berarti ini sudah lama deh nanam-nanam ini. Ada pisang ada juga. Terus tadi katanya ada yang belum berbuah itu ada pohon durian deh. Ada Sama alpukat. durian, ada alpukat, ya kan. Itu udah, ya kami tanam udah sekitar ada 4 tahun lah. Mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun lagi itu berbuah. Baru berbuah. Karena itu kami nanam dari biji, ya kan. Dari biji. Iya, bukan dari setek. Kalau dari setek mungkin Udah berbuah mungkin udah ya, berbuah. iya, agak Setek cepat. kan 3 tahun baru udah berbuah, ya kan. Tapi ini beneran dari biji nanamnya deh. Iya, dari biji. Oh, ini ada tips nggak deh? Kan orang mungkin kadang ada yang mau tanam gitu, tapi kok gagal gitu. Ini kan tanahnya sama-sama di Batam gitu. Ada tipsnya nggak deh? Gimana supaya, misal dari biji nih, kayak dari biji Ya. terus bisa jadi tumbuh. Sebenarnya sih nggak susah juga sih kalau tanaman tahunan. Tanaman tahunan itu yang penting istilahnya kita juga rajin rajin kasih pupuk kandang ya, pupuk kandang atau kompos itu kan. Kalau yang tanaman-tanaman bentuk tanaman tahunan seperti rambutan, seperti alpukat itu kan, itu samping-sampingnya dibersihin, ya kan, baru nanti dikasih pupuk, ya kan. Pupuknya tapi jangan terlalu dekat dengan pohonnya, ya kan. Oh, kenapa gitu deh? Panas nanti. Oh, berarti memang pupuk nggak bisa langsung di ini Iya. batang pohon langsung nggak bisa, Ya, nggak bisa. sekitarnya aja. Harus dengan pohonnya kurang lebih ya 1 meter lah. Oh, 1 meter. Ya, kalau terlalu dekat nanti panas dia mati dia. Malah mati ya. Iya, malah mati. Karena pupuk itu kan ada penguapannya juga, ya kan. Apalagi kalau pupuk kimia itu kan, pupuk kimia itu pasti Pakai panas, urea itu ya kan ya. Jadi kita harus agak jauh dengan pohonnya. Ya, kita pupuk mungkin sebulan sekali itu enggak bagus. Kalau kompos lebih tahan. Tapi kalau kimia nggak tahan. Oh gitu. Kimia itu paling istilahnya seminggu nanti nampak segar, 1 bulan kemudian sudah kurang. Tapi kalau kompos, nah itu baru tahan ya. Berarti Kesuburannya pupuk apa? terbaik kompos deh. Kompos berarti ya. sama pupuk kandang lah. Oke, jadi itu bisa dicoba ya mungkin untuk penonton kita yang mau mencoba untuk menanam di rumah ini dari Pak Dewardi ya. Kalau untuk kasih pupuk jangan terlalu dekat, jaraknya 1 meter. Dan kalau bisa pupuk kompos atau pupuk kandang yang terbaik. Ya itu untuk tanaman tahunan. Tanaman ya. tahunan gitu. Kalau ikan ada tantangannya nggak deh? Susah nggak? Kalau Air tuh harus sering dikuras nggak sih deh? kalau ikan tantangan kita kalau pas cuaca panas, Kering. bukan kering, kepanasan. Oh, panasan. Nah, ini kan jadi ikan tuh ketika pas cuaca panas seperti ini, dia mesti sembunyi di bawah. Supaya Ya kan? dingin lagi ini. Nah, ke tempat yang agak dingin ya kan. Nah, nanti kalau udah mulai dia matahari mulai turun, mulai mau terbenam, nah dia baru mulai naik. Naik dia. Terus itu pertama ya kan. Terus yang kedua hujan terus. Kalau hujan terus juga malas Nah, masalah. kalau hujan terus itu airnya itu terlalu asam. Oh gitu. Air hujan itu kan asam, ya kan. Jadi airnya terlalu asam. Akhirnya kalau nggak cepet-cepet kita kasih garam untuk menetralisir keasamannya tadi, itu nanti ikannya banyak mati. Berarti deh kalau musim hujan sering turun nih. Ya, kamu kalau musim hujan harus siap-siap garap itu. Ya paling nggak satu kolam ini Satu kalau kolam? yang besar ini bisa kita kasih sampai 3 kilo 4 kilo, ya kan. Kalau Garam yang aja? kecil ini bisa 2 kilo cukup. Oh gitu. Iya. Jadi menetralisir asamnya. Kalau nanti asamnya nggak hilang, ikannya pada terapung semua, ya kan. Pada mati kan. Oh, jadi malah tantangannya itu kalau hujan Nah, gitu kalau ya. hujan terus tantangannya itu. Makan kita tuh sebenarnya kalau yang pas itu ya hujan boleh, tapi jangan terus-terusan. Panas boleh, tapi juga jangan terus-terusan. Nah, gitu ya. Tapi masuk kita mau mengatur Loh ya Tuhan. gimana caranya? Nah, kalau dari remote bisa deh ya. Tapi kalau sekarang ini kan belakangan ini panas banget deh. Kayak semelet banget, panas banget itu. Iya, ini panas sekali nih. Jadi dia ikannya mesti ke bawah dia. Oke. Nanti kalau udah mulai matahari mau tenggelam, dia baru naik lagi dia. Ini kan. Tadi udah atas kan sudah mulai ini nggak panas. Oke. Jadi tapi tiap kolam ini kan ikannya beda-beda. Itu ada perlakuan khusus nggak di kolamnya? Ada ditambahin tumbuhan apa gitu-gitu nggak? Tertentu gitu. Sebenarnya ada. Ya misalnya kalau kayak seperti ini, seperti ikan yang sensitif ya. Ikan yang sensitif seperti mujair, nila, itu memang harusnya ada dikasih tanaman-tanaman ini. Kayak sejenis tanaman yang terapung itu Kayak enceng gondok gitu. enceng gondok itulah ya. Enceng gondok, tapi jangan terlalu rapat. Oh, nggak boleh banyak juga. Iya, Nutupin semua. sampai nutupin semua nggak boleh, ya. Karena mereka juga perlu oksigen. Nanti dia mau ambil oksigen nggak bisa nanti kan, ya. Ketutupan. Nah, ketutupan ya. Jadi
dia mesti harus agak ada yang longgar ya kan. Nah, kan ini membantu kalau pas panas dia sembunyi di bawahnya. Nah, oke. Di bawah anjing gondok ya kan. Nah, nanti kalau pas lagi panasnya hilang, nah dia bisa keluar. Nah, oke. Wah, gitu ya. Jadi Itu ada yang triknya. sensitif dengan panas itu nila itu ya. Nila itu sensitif Nila, ya. iya. Wah, itu berarti harus banyak ya, belajar juga deh kalau mau budidayakan ini ya. Walaupun kelihatannya kayaknya Gampang kan? gampang kayak iya kayaknya ya. Iya. Kalau dengernya tapi kayaknya kalau dilakuin belum tentu semua orang bisa ini deh kayaknya. Ya memang harus belajar dulu ya. Nah, ini juga pendengar dan juga penonton RRI Batam ya. Kita ini di depan sudah ada, ini adalah hasil dari kebunnya Pak Dewardi. Ini ada rambutan ya. Ini adalah rambutan yang sisa kemarin karena sudah selesai dipanen semuanya untuk gerbek suro ya. Ini yang ada di rumah Pak Dewardi. Ini rambutannya agak beda deh. Ada namanya nggak ini deh kalau rambutan ini? Ya kalau aku bilang ini sorry. rambutan kuning aja nih. Rambutan kuning. Tapi kurang lengkah ini kan. Ya, kalau yang kemarin untuk gerbek suro itu emang ya bagus sih. Nggak cicip ya deh? Tapi manis deh. Lumayan juga, ya. Airnya pun banyak. Airnya banyak. Ya. Sebenarnya masih banyak rambutannya itu. Kalau yang ini cuman kami nggak bisa manjat. Iya. Nanti kameramen kita bisa manjat deh kalau mau. Oh gitu. Dia kayaknya bisa tuh. Nah, manis. Ini seger ya karena yang langsung dari sini. Kayak apa sangka kan? Mungkin penonton-penonton yang di Batam, yang di kota kita nggak pernah tahu kalau di Batam juga ada tempat kayak gini. Ada orang-orang kayak Pak Dewardi yang punya kebun, hasil buminya seperti rambutan kita bisa nikmati langsung. Ada cempedak juga yang bisa langsung dinikmati langsung tanpa harus lewat pasar dan beli. Nggak ada bahan kimianya. Nggak ada bahan kimianya loh. Nah, nggak Ini- ada pestisidanya. Wah, ini deh kalau dijual di labelin organik mahal deh. Oh iya. Organik itu. Kayaknya di kebun juga gitu, nggak ada yang pakai ini ya. Boleh, mungkin kita sambil lihat kayaknya ya. Ini ada cempedak, boleh dibuka deh kayaknya deh. Mana yang mau kita buka deh? Boleh silakan buka aja. Ya. Aku nggak pandai dibuka cempedak deh. Oh ya, begini ya. Gimana caranya deh? Kita yang buka begini. Kayak orang kota, anak muda nggak bisa. Harus orang desa yang buka, orang kampung. Kayak begini, baru nanti kita belah. Iya. Nah ini ada cempedaknya. Ini terakhir kalau di pasar harganya kemarin sempat 15.000 deh sekilo deh. Oh, aku nggak tahu ya berapa ya, karena aku belum pernah. Kemarin aku beli 15.000. Yuk, silakan ini Mas, cicip coba ini. Cicip coba. Nah ini yang belum tahu cempedak. Tapi masa orang nggak tahu cempedak sih? Rasanya tuh kayak nangka sama bobo durian manis. Memang ada orang nggak pernah makan cempedak sih ya? Nah ini, enak. Ah, ini. Manis. Lumayan deh manis. Ini enaknya kalau digoreng juga. Nanti kita ada versi gorengnya itu, udah dibuatin. Coba ini dia. Silakan Mas. Terus cempedak goreng mahal deh kalau di ini. Sama nggak manisnya dengan ini? Manis Satu ini pohon padahal. Manis ini dia. Nah, padahal satu pohon doang. Oh, bisa beda-beda ya? Iya. Mungkin ini lebih tua, Enggak kayaknya. dia agak lebih muda, ya kan. Dia aku ini kan manen mesti manjat nggak sih deh? Kalau kami mananya nggak manjat karena rendah sekali kan. Oh, rendah. Cukup begini aja ya. Kalau ini Kalau rambutan, ini harus manjat, kami nggak bisa manjat. jadi yang manen siapa yang biasanya? manen tetangga. Oh tetangga. Iya, tetangga yang manen. Iya aku juga mikir tuh rambutan agak tinggi Pak De manjat apa gimana ya? Aduh sayang. Mudah-mudahan manis sih. Manis ini kayaknya dia matang emang. Nah dia sambil makan cempedak. Gimana kalau kita ke bawah deh, lihat ke bawah? Boleh? Boleh? Iya. Yuk. Silakan. Mana Mas? Dari sini dia ya? Ya. Oke. Oke deh, ayo kita kasih makan ikan deh. Ikan ya. Ini ada pelet dua, ini yang ada- kecil. Ini ya, ini untuk makanan yang kecil. Oh, yang untuk ini? ikan-ikan kecil, untuk yang besar. Ini PF 500 untuk kecil-kecil ya kan. Ya. Kalau ini damin 2 nih ya. Jadi ini Oh. ikan patennya Wah, rame deh. ya. Mana ada berapa kira-kira di Ikan satu kolam? patennya ada 1.400 ekor nih. Wah. Ya kan? 1.400 ekor lumayan padat ya kan. Lumayan padat, heeh. Iya. Yang sebelah sana ikan lele. Oh, ini sebelahnya Ya. lele. Ya. Oh, oke. Tapi kalau lihat Jadi- dari atas ini mirip-mirip deh ya. Ya hampir Orang sama tahu. ya kan. Ya.
Oh. Cuman kalau ikan paten ini kan memang bisa dipanen kalau udah besarnya kurang lebih sebesar 1 kiloan, 1 ya kan, kiloan, atau oke. 8 on ya kan. Ini kenapa dia dikasih Kalau ini ikan pemisah lele. lelenya sama patin? Ini kalau dilepas dia kan gabung kan dia kan kanibal. Oh gitu. Ya, jadi dia makan yang lebih Kecil-kecil. kecil, ya dia dimakan ya nanti kan. Oh iya iya. Makanya dia nggak boleh keluar dari keramba. Di situ ya kan. tetap di keramba Harus tetap di situ ya. terus ya kan. Nah ini kan paten. Oh aduh. Sehari ngasih makan berapa kali deh? 2 kali. 2 kali. Iya, 2 kali. Jam berapa aja? Jam 9 sama jam 5 atau jam 4 lah. Oh gitu. Iya. Pagi sama. Nggak boleh terlalu siang kalau pagi, tapi kalau malam nggak boleh terlalu malam ya kan. Oke. Nah ini baru ikan bawal, Ikan bawal, sama tadi. ikan gurami. Ini disebar aja gitu. Iya, sumber aja. Ini kegiatan-kegiatan yang Iya. menyenangkan ya. Ini kegiatan kami sehari-hari. Kalau buat yang mau healing-healing kata Iya. Wade Wardi, ya slow living kata anak-anak. Nih silahkan ya. Ini berapa banyak? Ini kolamnya gede banget deh. Ini ikan patennya, ikan bawalnya sekitar ada 2.000 ekor. Wah. Ikan guraminya ada 400 ekor. Oke, berarti kita ngasih makan sampai sana juga. Iya. Oke. Kita bantu deh. Yuk. Silakan. Mari makan. Ini kita kasih makan juga 2 kali sehari. Ini pakai pelet semua deh. Pakai pelet. Ini Ngabisin pelet berapa banyak sebulan deh? Satu hari Satu ini 10 kilo. Satu hari 10 kilo. Iya, satu hari 10 kilo. Ini berapa kilo ini? Ini 5 kilo. Ini 2 Iya. kali ini berarti. 5 kilo untuk semuanya. Oh, gitu. Nanti sore juga, pagi 5 kilo untuk semua, pagi sore juga 5 kilo untuk semuanya. Waduh, berarti ini harus habis ini buat semuanya. Iya. Kali ngasih makan. Wah. Waduh. Lumayan juga. Lumayan juga. Ini ada yang dipisah juga deh. Iya, ini ikan nila ini masih di kecil sebelah sini. ya kan. Oh, nila masih kecil. Iya. Oh. Ini harus kita sendirikan ya kan. Karena Karena- nanti kalau kecil nggak disendirikan dia makannya kan kalah ya kan. nggak dapet rebut dengan ya. yang lain kan. Nah, itu. Nah, ini baru yang besar nih. Wah, itu bisa dilihat. Udah bisa dikonsumsi sebenarnya ini. Udah bisa ya dia. Iya, udah bisa. Cuman belum besar kali kan. Mestinya harus paling nggak setengah kilo lah. Baru Satu oke. ekor, Ini ya kan? belum nyampe setengah kilo. Belum ada, ini paling sekitar 3 on ini. Oh, masih. Tapi kurang Iya. dikit deh. Udah nampak besar ya. Iya, udah kelihatan besar. Nah, ini ikan bawal. Ikan bawal. Nah, baru yang sana yang kecil. Oh, di sana bawal juga. Sana ikan nila. Nilai ikan nila. Iya. Baru kasih makan yang kecil ini nih. Nah, ini ya, ini. Kita ngasih ini dulu. Ini dia. Baru Ini bawal dia. selanjutnya- Ya, selanjutnya Oke. kita mau ngasih ikan yang Ya, kecil-kecil. nanti kita kasih makannya Iya. yang kecil ya. Ini apa Iya. nama peletnya deh? Ini pelet PF 500. F500 buat yang Iya. kecil-kecil ya. Nah, Oke. itu dia. Jadi kegiatan kita memang seperti itu ya. Hari ini saya kayaknya resmi menjadi peternak ikan bersama Pak Dewardi. Tapi ini pengalaman yang Mudah-mudahan menyenangkan. ya, pengalaman menarik ya. Betul, menarik banget. Siapa yang sangka ternyata di Batam juga masih ada tempat seperti ini di Tembesi Sidomulyo bersama Pak Dewardi. Ini kalau ngomongin soal ketahanan pangan ini benar-benar harus dicontoh sih, karena banyak yang ternyata bisa kita lakukan. Karena orang-orang bilang di Batam susah mau nanam apa-apa. Pak Dewardi membuktikan bisa menanam pohon-pohon tahunan ada, buah-buahan ada, ya, ada sayuran ada, terus juga ada apotek hidup katanya kan, gitu ada juga tumbuhan-tumbuhan seperti itu. Jadi semua bisa dilakukan gitu. Oke, kita kayaknya pamit dulu ya dari Talk Today hari ini. Kami masih mau memberi makan ikan nih. Saya masih mau ngasih makan ikan, masih ada pelet lagi. Ya ketemu lagi di episode berikutnya.